Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, terima kasih Bu Moderator, Bu Ika Situmorang, atas waktunya. Yang kami hormati Bapak Ketua 1 Dewan Pengurus Korpi Nasional, Bapak Dr. Rio Dinizar Monek, Bapak Sesmen Kementerian PPN, Bapak Penas, Bapak Dr. Taufik Hanafi, kemudian Bapak Direktur Aparatur Negara Pak Priyanto, Bapak Ibu jajaran pengurus Korpri Nasional, dan yang kami banggakan para ASN di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan kami mengucapkan permohonan maaf Bapak Deputi SDM Aparatur, Bapak Alex Denny, sekiranya beliau hadir di pertemuan ini, webinar ini, namun karena satu dan lain hal beliau minta kami untuk mewakilkan. Kami ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian PPN tadi, Pak Dr. Taufik. Kalau tadi mungkin beliau menceritakan why-nya, nah kami mungkin dan bagaimana konsep ke depan di dalam RPJMN, dan alhamdulillah ini sudah menjadi atensi dari Kementerian PPN dalam merumuskan rencana pembangunan jangka panjang nasional berikutnya. Jadi konsep single salary yang tadi beliau sampaikan ini ternyata sudah menjadi sudah semakin bulat. Ini nanti akan kita implementasikan. Nah, kami izin menyampaikan beberapa perkembangan ya, progres yang sedang kami lakukan berdasarkan tentunya arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden clear arahannya untuk reformasi birokrasi. Ya, satu, reforma birokrasi itu harus berdampak dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini yang Bapak Presiden inginkan. Kemudian reformasi birokrasi ini bukan tumpukan kertas, dan birokrasi kita harus lincah dan cepat. Ya. Lebih jauh lagi, beliau ingin agar birokrasi kita ini berkelas dunia. Ya. Nah, untuk itu kami coba membedah ya berbagai aturan. Kami pendekatannya dua ya, ada regulasi, kemudian kita dukung dengan digitalisasi. Nah, satu aspeknya ini regulasi. Jadi ketika kami review kenapa kita ini susah sekali untuk maju ya, kita ASN ini kenapa benefit-benefit yang didapatkan, kenapa kurang kompetitif. Tadi penjelasan dari Pak Sesmen ya, kita kurang kompetitif dari berbagai aspek ya, salah satu aspek kesejahteraan dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, ini yang kami bongkar, dan akhirnya kita di tanggal 3 Oktober yang lalu, Undang-Undang 5 2014 ini resmi digantikan oleh RUU ASN yang baru. Dan saat ini sedang dalam tahap konfirmasi di Sekretariat Negara. Jadi sudah disampaikan oleh DPR ke Sekretariat Negara, kemudian nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah tanggal 2 November nanti kita akan memiliki Undang-Undang ASN yang baru. Nah, paralel dengan proses revisi Undang-Undang ASN yang merupakan prakarsa DPR kemarin, kami juga menyusun PP Manajemen Pegawai ASN. Dan ini akan mencabut seluruhnya 307 peraturan, ada sebagian 16 peraturan, dan ini adalah prakarsa dari Kemenpan RB. Di dalam RUU ASN sendiri memang kita ada 7 klaster ya, ada 7 klaster. Salah satu klasternya ini adalah reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Ya, harapan dari 7 agenda transformasi ASN ini, kita outcome-nya adalah birokrasi kelas dunia, indeks persepsi korupsi semakin baik, indeks pemerintahan semakin baik, agar masyarakat pelayanan publik lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Dan ini ditopang oleh salah satu pilarnya, yaitu reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Ya, dan di sini
yang diatur dalam undang-undang adalah perbaikan komponen kesejahteraan ASN, pemberian pensiun bagi P3K, kemudian komponen penghargaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan constraint anggaran. Jadi Presiden diberikan ruang dalam Undang-Undang ASN yang baru ini untuk menyesuaikan komponen-komponen kesejahteraan untuk pegawai ASN. Kenapa ini penting? Kalau kita lihat Bapak Ibu, di Undang-Undang 5 2014 di pasal 21 ya dan 92 ini kesejahteraan ASN ini haknya itu dikunci di dalam gaji, tunjangan dan fasilitas. Ya, tunjangan pun hanya ada dua istilah, ya, ada tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Jadi ketika kami mau mengembangkan konsep tunjangan di dalam RPP manajemen ASN sebelum Undang-Undang 5 2014-nya diubah, itu kami sangat kesulitan. Jadi banyak peristilah-peristilahan, konsep-konsep yang bagus, pada akhirnya kemarin tidak bisa kami gunakan karena dikunci di undang-undang. Nah, untuk itu di undang-undang yang baru ini kita memperluas peristilahan dari kesejahteraan, komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN. Ya, jadi istilahnya ini penghargaan dan pengakuan. Jadi ini lebih luas sebenarnya dari konsep single salary itu sendiri. Ya, jadi single salary mungkin yang dimaknai tadi bagaimana seluruh komponen penghasilan itu masuk ke gaji. Nah, ini kami akan jelaskan di sini apa saja komponen-komponen selain dari gaji yang masih nanti bisa diterima oleh pegawai ASN. Seperti itu. Nah, untuk P3K sendiri ini di undang-undang yang lama ya, Undang-Undang 5 2014 diatur di pasal 22 dan 106 di mana P3K tidak mendapat pensiun. Nah, di undang-undang yang baru ini P3K nanti akan mendapatkan pensiun namun dengan skema jadi pensiunnya diperoleh nanti sama dengan ASN ya, dengan masa kerja tertentu, bahwa jaminan pensiunnya diperoleh berdasarkan perhitungan iuran yang dibayarkan. Jadi nanti ketika P3K pindah kerja tidak lagi di pemerintahan, misalnya ke swasta atau ke BUMN, itu nanti prinsip portabilitas dari iuran itu bisa dibawa ke tempat kerja yang baru. Nah, ini ada beberapa komponen penghargaan pengakuan. Yang pertama ini penghasilan. Jadi penghasilan itu nanti ada gaji dan upah, kemudian penghargaan yang bersifat motivasi ini finansial non finansial, tunjangan fasilitas ini ada jabatan dan untuk jabatan individu, Jamsos ini ada Jamkes, JKK, JKM, JP dan JHT. Nanti juga ada lingkungan kerja. Karena tadi di penjelasannya Pak Sesmen juga kan, kita salah satu yang tidak kompetitif itu lingkungan kerja kita dibandingkan dengan lingkungan kerja di swasta. Nah, ini seluruhnya nanti akan diatur dalam satu PP, ya, yaitu PP manajemen ASN. Nah, ini PP-nya, jadi PP ini terdiri dari RPP ini nanti terdiri dari rencananya itu ada 18 bab. Di bab 8 nanti ada penghargaan dan pengakuan. Ya, kami sementara masih mendevelop substansi-substansi di dalam RPP ini. Kalau konsep yang sebelum RUU ASN ini jadi, itu ada sekitar 766 DIM, mungkin nanti akan berkembang sejalan dengan disahkannya nanti Undang-Undang ASN yang baru. Nah, tujuan dari pada kita mereformasi kesejahteraan ASN, yang pertama itu mendorong motivasi dan kinerja, yang kedua memisahkan ASN yang profesional dengan yang tidak, serta menarik target talent. Ya, jadi nanti di konsep RPP yang baru, ya nanti kita akan mengenal namanya PIP, Performance Improvement Plan untuk pegawai. Jadi pegawai-pegawai yang perform, ya itu nanti diwajibkan untuk mengambil namanya paket Performance Improvement Plan. Nah, di situ nanti
diberikan kesempatan yang bersangkutan untuk memperbaiki, ya, dan diberikan pilihan-pilihan opsi-opsi yang bisa diambil oleh pegawai. Apakah mau keluar atau memperbaiki? Kalau mau keluar dari ASN, disiapkan uang untuk keluarnya. Kalau mau memperbaiki, nanti disiapkan komponen untuk perbaikan seperti itu. Jadi mungkin ini istilah halus dari golden second ya. Tapi nanti kita akan detailkan lagi di RPP-nya bentuknya seperti apa. Kemudian kita ingin menyeimbangkan kesejahteraan ASN dan kinerja pemerintah serta kemampuan fiskal dan menjaga internal equity keadilan internal ASN di seluruh Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa disparitas penghasilan ASN di Indonesia ini sangat timpang ya, kalau boleh dikatakan dalam disparitasnya ya, karena kita masing-masing daerah memiliki kebijakan untuk pemberian insentif, begitu juga di pusat ya, kita masih menggunakan tunjangan kinerja yang semuanya itu kalau kita perhatikan kurang ideal untuk dikatakan sebagai insentif kinerja, karena nominalnya sudah ada ya, per jenjang jabatan, per kelas jabatan ya. Psikologi pegawai ketika sudah ada nominalnya, maka nominal ini dianggap, tukin ataupun TPP ini dianggap sebagai hak yang bersangkutan. Alih-alih menjadi insentif untuk berkinerja lebih baik, rupiah ini ya dianggap sebagai hak yang bersangkutan. Sehingga apa? Sehingga ketika ada pemotongan, pasti pegawai langsung reaktif seperti itu. Ya. Nah, ini konsep yang akan diperbaiki ya, nanti bagaimana mekanisme pemberian insentif yang baru. Nah, ada 3 perbaikan mendasar kesejahteraan. Yang pertama, kita ingin memperbaiki bagaimana sistem penganggaran. Kita nanti akan membentuk paket anggaran SDM, pengelolaan SDM. Kemudian kita akan memperbaiki rancangan dari kesejahteraan ASN itu sendiri dalam konsep total reward ya. Kemudian kita akan perbaiki remuneration mix. Jadi porsi belanja pegawai itu nanti akan dipecah-pecah ya, mana yang masuk ke gaji, mana yang masuk ke insentif, mana yang masuk ke learning development, itu nanti akan ada persentase-persentase yang akan ditetapkan. Yang pertama terkait dengan perbaikan sistem penganggaran. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, saat ini untuk ASN ini belum clear ya, kecuali Pemda. Pemda itu ada plafon ya belanja pegawai dibandingkan dengan APBD. Ya, walaupun belanja 51-nya di APBD itu juga masih banyak yang nyampur-nyampur ya. Informasi ini kami dapat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenq. Ya, itu kami akan koordinasi dengan Kemendagri untuk melakukan cleaning belanja 51, sekaligus juga kami akan mengusulkan perbaikan MAK 51 yang ada di pusat. Ya, jadi kalau daerah itu clear, persentasenya 30% itu plafon, dan itu diatur di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Namun kalau di pusat ini belum ketemu ini, apa persentasenya dari mana? Ya, apakah dari persentase pajak yang diterima, ya, ataukah persentase dari apa? Kalau di swasta, di private sector ini sudah mafhum gitu. Jadi beban SDM itu bisa dibandingkan dengan pendapatan, bisa dibandingkan dengan laba bersih, bisa dibandingkan dengan pengeluaran, ya, sehingga kita tahu ini sudah lampu kuning nih, ya, kita sudah terlalu, beban SDM kita ini sudah sangat tinggi gitu, ya, sehingga kita terapkan ini zero growth misalnya, atau negative growth, atau kita tidak bisa memberikan insentif yang lebih besar lagi. Nah, ini yang kami coba diskusikan dengan Kemenq. Kami akan juga diskusikan dengan Kemendagri bagaimana memperbaiki khususnya pusat ya. Kalau daerah sudah ada Undang-Undang HKPD. Nah, di pusat ini yang nanti akan kami diskusikan
Nah, harapannya nanti kita akan melakukan perubahan pembentukan bucket anggaran SDM, ya. Jadi nanti Menpan bersama dengan Bappenas, Menkyu, dan Kemendagri untuk Pemda ini akan mereview, ya, bagaimana anggaran pengelolaan SDM. Ya. Karena apa? Ini harus kita define sejak awal. Berapa sebenarnya belanja pegawai, ya, di dalam satu instansi pemerintah, dan idealnya berapa? Nah, kemudian nanti ketika kita sudah tetapkan, anggaran itu bisa bertambah kalau ada kalau nilai indeks RB-nya semakin baik, ya. Dan kalau kontribusi terhadap pencapaian prioritas nasional itu juga semakin baik yang dikontribusikan oleh instansi pemerintah. Ya, ini pertimbangan yang nanti akan di exercise oleh Bappenas, Menkyu, Menpan, dan Kemendagri untuk Pemda untuk bisa menentukan apakah budget HR satu instansi itu naik atau turun. Begitu. Ya, dan kita nanti ketika anggarannya turun, maka perlu ada redeployment pegawai di dalam satu instansi itu. Karena instansi itu tidak akan sanggup untuk membayar gaji ketika anggaran pengelolaan pegawainya itu semakin turun. Dan ini nanti akan memaksa mobilitas ASN secara nasional. Ya, banyak daerah yang secara budget SDM nanti besar, tapi pegawainya masih sedikit. Ya, itu nanti akan kami informasikan melalui platform nasional. Jadi Bapak Ibu pegawai bisa tahu, kalau saya mau naik gaji, kalau saya mendapat insentif yang lebih besar, pos di daerah mana saja atau di instansi mana saja yang saya bisa apply ke sana. Ini konsep untuk talent mobility ke depannya. Jadi hubungan dengan kesejahteraan dengan talent mobility ini sangat erat sekali. Nah, ketika kita memperbaiki sistem penganggaran kita, maka setiap pegawai itu ada cita-citanya gitu. Ya, misalnya guru. Jadi kalau guru itu kualitas pengajaran meningkat, maka lulusannya akan kompetitif. Kalau lulusan kompetitif, maka wira swastawan atau profesional itu akan meningkat jumlahnya. Dan lapangan pekerjaan juga akan tumbuh, sehingga pendapatan negara dari sektor pajak retribusi itu juga naik. Kalau pendapatan pajak negara naik, maka budget anggaran pegawai di instansi pemerintah juga naik. Kalau budgetnya naik, maka gurunya sejahtera. Jadi masing-masing dari kita tuh punya tujuan yang sama gitu. Gimana supaya kualitas kinerja saya semakin meningkat. Begitu juga dengan nakes. Nakes kalau pelayanannya baik, ya, kualitas jasa masyarakat meningkat, masyarakat produktif, swastawan profesional meningkat, ujung-ujungnya budget atau anggaran belanja pegawai juga naik. Gitu. Nah, ini mind shifting yang ingin kami sentuh gitu dengan adanya perbaikan sistem penganggaran untuk bucket atau basket untuk anggaran SDM. Nah, berikutnya perbaikan rancangan total reward. Jadi kalau yang tadi gimana? Pak Yudi mohon izin mengingatkan waktu yang tinggal 5 menit ya Pak. Oke, 5 menit. Oke, saya langsung ke ininya aja intinya. Jadi kalau tadi konsep single salary itu ya, jadi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, ya. Sekarang kita masih ada ini, besok kita transformasinya itu adalah pengganjilan itu terdiri dari gaji atau upah, gitu. Jadi disatukan di dalam gaji atau disatukan di dalam upah. Kemudian kita nanti kenal yang namanya range gaji, ya, range gaji berdasarkan jenjang. Ini untuk keadilan internal kita. Ya, jadi ketika baseline gaji kita ke depan itu adalah sebagai pejabat fungsional. Ya, karena yang konsep untuk tunjangan jabatan itu nanti adalah mereka-mereka yang duduk di jabatan manajerial. Ya, tapi kalau non-manajerial itu hanya mendapatkan gaji beserta nanti tunjangan-tunjangan yang lain. Ini ya prinsipnya small overlap dan broadband. Semakin tinggi jabatan, pitanya semakin lebar, artinya rupiahnya juga semakin lebar ke kanan.
Nah, tunjangan kinerja atau TPP nanti akan bertransformasi namanya insentif dan bonus. Dan ini kami sudah sepakat dengan Kementerian Keuangan yang sedang menyusun RPP tunjangan kinerja daerah. Jadi RPP Pekinda ini akan disatukan dengan RPP manajemen ASN di bab 8 tadi. Nah, untuk motivational reward ini ada non finansial ya, ada rekognisi formal dan rekognisi non formal. Nah, ini untuk insentif dan bonus. Jadi nanti kita ada mengenal ada insentif 3 bulanan dan ada bonus tahunan. Dan prinsipnya ya, ini kalau gaji tadi maaf saya kelewat ya. Gaji itu prinsipnya adalah hold harmless. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu terima saat ini itu dijaga supaya tidak berkurang ke depan. Itu prinsipnya. Jadi saya ingin meluruskan kalau ada isu-isu bahwa dengan konsep single salary atau total reward ini akan membuat penghasilan ASN itu turun. Sekali lagi tidak. Ya, justru kita ingin memperbaiki skema pemberian insentif. Jadi insentif nanti tidak ada rupiahnya. Ya, karena apa? Karena akan dikumpulkan di basket instansi dan akan didistribusikan di bawah ke bawah berdasarkan predikat kinerja unit. Jadi tujuan Bapak Ibu satu, menangkan kinerja unit Bapak Ibu. Apapun jabatan Bapak Ibu. Jadi kita basisnya benar-benar kinerja. Kinerja yang mana? Kinerja unit kita. Ya, gitu. Nah, nanti yang akan membagi insentif bonus itu adalah pimpinan-pimpinan unit kerja masing-masing. Ya, jadi sekali lagi tidak ada rupiahnya dulu di sini karena apa? Kita belum tahu kinerja unit saya ini di atas ekspektasi istimewa baik atau di bawah baik. Jadi nanti akan berbeda-beda nih masing-masing satuan kerja di dalam satu instansi. Kemudian nanti untuk benefit ya, benefit untuk ASN nanti ada tunjangan jabatan, ada tunjangan individu. Kita kenal nanti ada namanya tunjangan kemahalan, ada THR tetap ada, kemudian nanti untuk tunjangan jabatan ada tunjangan jabatan manajerial. Jamsos nanti ada Jamkes, JKK, JKM, JP, JHP. Ya. Nah, fasilitas kami sedang mengusulkan adanya tunjangan cuti. Jadi di RUU ASN cuti itu di RPP ya, konsep RPP ini cuti itu wajib. Jadi pegawai wajib cuti. Ya. Kalau pegawai cuti, maka sebelum cuti yang bersangkutan diberikan namanya tunjangan cuti. Nah, besarannya sedang kami diskusikan dengan Kementerian Keuangan. Berapa ini besarnya? Dan constraint-nya tetap sama. Constraint-nya adalah budget di instansi tersebut. Kalau budgetnya tidak ada, ya tunjangan cutinya tidak bisa diberikan seperti itu. Jadi ini sifatnya adalah variabel, ya, bisa diberikan, bisa tidak diberikan, tergantung dari bucket anggaran yang dikelola oleh masing-masing instansi. Ya, jadi yang kami siapkan itu adalah komponen-komponennya, ya. Yang mengisinya masing-masing dari instansi. Dan nanti non moneter ada cuti, transportasi, tempat tinggal, kesehatan, bantuan hukum, keagamaan, rekreasi, kebugaran, dan yang lain. Ini yang sedang kami exercise seperti itu. Kemudian, nah ini untuk menjaga agar tidak kita tidak terlalu loss ya. Ini kita akan memperbaiki skema remuneration mix-nya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu banyak dari kita yang penghasilan dari fixnya itu jauh lebih kecil daripada insentifnya. Bisa 70-30 itu. Tunjangan kinerja atau TPP dibanding gajinya itu jomplang sekali itu. Sehingga apa, kita tidak bisa memperbaiki pensiun kita. Tadi data dari Bappenas ya, itu langsung jomplang itu ya, ketika kita pensiun. Nah, ini yang kita perbaiki. Fixed income itu 40%, variabelnya 30%. Variabel ini insentif ya, insentif dan bonus. Gitu. Jadi pendapatan fix kita tuh harusnya lebih besar daripada insentif kita. Kemudian benefit ini 25% dan learning ini 5%. Kita nanti kenal namanya kalau di learning ini nanti ada learning wallet, ya, dompet belajar untuk pegawai. Jadi pegawai nanti diberikan kesempatan untuk belajar yang sesuai dengan ekspektasi kinerja dari pimpinan. Nah, terakhir ini sedang dalam proses simulasi ya, kami ada 8 instansi pusat dan 8 instansi daerah. Daerah kami memilihnya bersama Kementerian Keuangan
ini simulasinya bersama Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan. Maaf, Ditjen Perimbangan Keuangan, bukan Ditjen Perbendaharaan. Ditjen Perimbangan Keuangan. Ini basisnya kita ada kuadran 1, 2, 3, 4. Mudah-mudahan sudah bisa merepresentasikan. Gitu. Nah, hasilnya nanti akan kami paparkan dulu ke Bappenas dan kita akan juga berdiskusi dengan BK. Saya kira itu Bu Eka penjelasan dari kami.